lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah semua sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan untuk ketuanya dipimpin doa terlebih dahulu. Betul, siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan silakan berdiri dulu untuk merapikan dahulu. Setelah merapikan baju, silakan tengok kanan dan kiri kalian apakah di situ ada sampah. Jika terdapat sampah, silakan diambil dan nanti ketika istirahat silakan dibuang di tempat sampah. Setelah rapi, silakan duduk kembali. Sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita absensi dulu. Hari ini sepertinya saya lihat semua berangkat ya. Setelah minggu kemarin ada 2 siswa yang tidak berangkat, Aldi sama Sandra. Alhamdulillah pada hari ini Sandra dan Aldi bisa berangkat dan mengikuti kegiatan pada hari ini ya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai materi mendiagnosa kerusakan sistem rem konvensional. Kita hari ini nanti masuk pada materi yang kedua, memperbaiki sistem rem konvensional. Di mana materi ini adalah materi lanjutan dari pertemuan yang pertama. Kompetensi yang kita pelajari memperbaiki sistem rem konvensional. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, mendeteksi kerusakan sistem rem konvensional. Yang kedua adalah mengatasi kerusakan sistem rem konvensional. Ya, dalam kita mempelajari suatu materi, tentunya kita harus tahu dulu tujuannya. Dari pembelajaran kita itu apa? Kita harus paham dulu. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat memperbaiki kerusakan pada sistem rem konvensional sesuai dengan servis manual atau manual booknya. Kedua, siswa dapat mengontrol dan mengetes hasil perbaikan kerusakan pada sistem rem konvensional. Selanjutnya, dalam pembelajaran, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, kita juga wajib tahu yang namanya penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar dinilai dari 3 aspek. Yang pertama adalah sikap. Jadi ketika kalian mengikuti pembelajaran, nanti juga dinilai perilaku kalian, tingkah laku kalian. Dalam artian apa? Kalian itu memperhatikan pembelajaran atau tidak, atau mainan sendiri pada saat kalian diterangkan. Itu juga menjadi suatu penilaian. Yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan di sini yang dimaksud adalah sejauh mana tingkat penyerapan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu terserap oleh kalian. Ketiga adalah keterampilan. Keterampilan di sini berarti nanti penilaian pada saat kalian praktek. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Apakah kalian pernah memperbaiki rem mobil yang mengalami kerusakan? Pernah tidak? Pernah ya. Aldi pernah di? Pernah ya. Ada yang pernah, ada yang belum pernah. Gitu? Pernah ya. Selanjutnya, kalian duduk sesuai dengan kelompoknya karena nanti saya bagi menjadi 4 kelompok, di mana setiap kelompok nanti terdiri dari 5 siswa. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan berkumpul dengan kelompoknya.
Kelompoknya ini sudah sesuai dengan kelompok yang pertemuan yang pertama ya. Kemudian silakan dari setiap kelompok mengambil lembar LKPD dan lembar jawab LKPD yang nantinya akan kalian kerjakan. Silakan satu-satu. Sebelum masuk atau kalian melihat LKPD, silakan perhatikan layar di depan terlebih dahulu. Di sini perhatikan ya, perhatikan saya ada yang pernah rem tangannya macet, jadi dia tuh ngerem terus sekalipun rem tangannya tuh udah turun ke bawah si rem tangannya. Ini tadi saya juga mengalami ini sampai kayak gini berkali-kali kayak ini. Ya pada saat ini tapi itu rem tangannya benar-benar kencang, benar-benar macet dan tidak kembali di sana. Si rem tangannya itu sekalipun udah diturunin kayak gitu, jadi tetap kayak ngerem kayak itu. Nah, ada sebuah pertanyaan. Apa penyebab kejadian yang telah kalian lihat pada video yang saya tampilkan tadi? Ada yang tahu? Apa? Dikarenakan kanvas rem lengket karena terkena air. Nah, itu salah satunya adalah karena kanvas lengket oleh terkena air. Ada penyebab yang lain? Ada kerusakan di silinder roda. Kemungkinan juga ada kerusakan di silinder roda. Selanjutnya, saya mempunyai sebuah kasus di mana kasus ini nanti wajib kalian telusuri. Apa sih penyebabnya? Terus bagaimana langkah perbaikannya? Kasus yang saya tampilkan di depan ini nanti silahkan didiskusikan dengan teman satu kelompok kalian. Tentukan kerusakannya apa, penyebabnya apa, langkah perbaikannya apa. Seperti yang Bapak tampilkan yang sebelum tadi kita bahas, video yang Bapak tampilkan tadi. Kita sudah mengulas penyebabnya apa, langkah perbaikannya bagaimana. Di kasus ini nanti sama, setiap kelompok wajib mencari permasalahannya, penyebabnya apa, langkah-langkahnya apa. Boleh mencari literatur internet, tapi saya tekankan kepada kalian, ketika mencari literasi dari sumber internet, kita cari yang sesuai dengan produk atau kelas kalian. Kalian merupakan kelas Nissan ya. Jadi kasus yang ada di depan ini kita ibaratkan mobilnya adalah mobil Nissan nantinya. Paham ya? Jadi cari literasi di internet mengenai kasus yang ada di depan. Kemudian saya ingatkan sekali lagi, ketika kalian nanti melakukan atau mencari literasi, fokus cari materi, bukan main WA atau main game. Ya, kita utamakan belajar terlebih dahulu, karena waktu kita kalau di sekolah ya wajib belajar. Nanti ada waktunya sendiri, waktu untuk bermain sendiri, untuk belajar sendiri. Kita fokus untuk belajar. Paham ya? Selain mencari literasi dari internet, nanti sudah saya siapkan untuk manualnya atau materi yang kita pelajari ya. Apakah ada pertanyaan mengenai tugas yang saya berikan? Silakan nanti kerjakan yang rapi ya, yang rapi sehingga hasilnya itu terlihat bagus. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang kami kerjakan mengenai penyebab kerusakan sistem rem konvensional
dan bagaimana cara memperbaikinya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami di sini ada saya sendiri, Wiwit, Akmaluddin, Dio, Agus, dan Dede. Untuk mempersingkat waktu, silakan perhatikan layar LCD di depan. Silakan. Kerusakan sistem rem konvensional salah satunya yaitu rem macet. Kemungkinan penyebabnya salah satunya bekas kembali lemah, saluran rem tersumbat. 3. Batang pendalam booster salah satunya salah penyetelannya. Cara mengatasi kerusakannya: 1. Jadi bekas mengembali dengan yang baru. 2. Pelan-pelan testing. 3. Setelah pendorong. Tadi presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Silakan yang ingin bertanya. Silakan. Oke, silakan. Menurut kelompok 3, bila minyak rem tidak mengalir karena apa? Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan di kelompok 1. Saluran rem yang tersumbat biasanya diakibatkan oleh kotoran dari minyak rem dan dari korrosi yang terjadi dalam sistem saluran rem yang menumpuk. Bagaimana menurut kelompok 1? Jelas, Pak. Ya, jelas ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 3. Diperhatikan, itu tadi hasil dari presentasi sebuah kasus yang saya tampilkan tadi. Ada beberapa masa, ya, tentunya banyak pelajaran yang atau banyak ilmu yang kita ambil atau kita dapat ya dari diskusi dan presentasi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa? Saya Pak. Ya apa Mas? Dari hasil presentasi kelompok 1 sampai 4, saya dapat menyimpulkan penyebab dan bagaimana cara memperbaiki sistem rem konvensional. Di antara penyebab kerusakan pada sistem rem konvensional adalah rem tidak pakem, rem blong, dan rem macet. Lakukan tes evaluasi terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Silakan nanti buka HP kalian, ya. Dan saya akan memberikan sebuah link kuis. Habis. Nah, di sini ya. Mana nilai paling tinggi ya, Deki. Yang kedua adalah Edi, yang ketiga adalah Mosaikuddin. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Maksud dan tujuan Bapak memberikan materi yang tadi atau memberikan sebuah kasus tadi mengenai penyebab sebuah kerusakan dan bagaimana cara menentukan atau langkah yang harus diambil, diperbaiki atau diganti itu untuk menunjang kalian nanti ketika melakukan sebuah praktek. Dan perlu diingat, kita sebagai seorang mekanik ya, nantinya wajib paham mengenai teori maupun praktek. Materi yang akan datang kita masih dalam sistem rem, kita nanti masuk dalam materi ABS. Dan jangan lupa kalian harus tetap belajar, jangan sampai tidak belajar ya, karena belajar itu sangat penting, apalagi membaca buku. Karena Indonesia itu terkenal dengan kurangnya literasi membaca, atau siswa-siswa sekarang itu tidak gemar membaca. Ayo kita gerakkan, maksudnya kita harus lebih banyak suka membaca. Ya, paham ya? Nah, itu saja pembelajaran hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga pembelajaran yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya nantinya. Dan pembelajaran kali ini juga sebagai evaluasi untuk saya sebagai guru untuk memberikan pembelajaran yang semakin hari semakin lebih baik dan lebih mudah dipahami. Mungkin itu saja dari saya. Silakan nanti dipimpin untuk berdoa untuk pulang, dan perlu diperhatikan. Dan saya ingatkan sekali lagi, nanti ketika pulang silakan mempelajari materi yang sudah saya sampaikan tadi, diulang lagi,
Dan ketika nanti pulang silakan langsung pulang, jangan mampir-mampir karena ada orang tua kalian yang menunggu kalian di rumah. Ya adalah Dimas ya. Sekarang Aldi yang memimpin doa penutup supaya nanti Aldi juga berani ketika Aldi ditutup untuk pertemuan pada hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, alat takbirnya kita doa dulu. Doa mulai. Selesai. Ya, itu tadi ya. Nanti silakan kalian pulang hati-hati dan ingat pesan saya, silakan tetap selalu belajar. Paham ya? Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.